Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, keimanan, ketetapan Islam, dan juga kesehatan. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat ajaran beliau, kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Pemirsa Darussalam Media yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa saat ini kita sudah dihadapkan dengan garis finish bulan Ramadan. Garis finish nantinya akan kita capai pada hari Yaumul Id. Akan tetapi detik-detik terakhir seperti ini perlu untuk kita perhatikan. Masjid, musola, dan surau yang ada di sekeliling kita, akankah tetap ramai ataupun malah bahkan semakin sepi? Sebagian mungkin semakin ramai karena para kaum muslimin bersemangat untuk mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Namun tidak sedikit pula masjid, surau ataupun musola yang semakin hari semakin sepi karena jamaah kaum muslimin dan muslimat sudah mulai disibukkan dengan pakaian apa yang nantinya akan saya pakai di hari Id, makanan apa yang nantinya akan saya suguhkan di hari Id. Pemirsa Darussalam Media yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa 25 hari lamanya kita sudah menjalankan ibadah puasa, tarawih, witir, dan amaliyah ibadah yang lain khas di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, akankah ibadah yang sudah kita kerjakan sekian lamanya mampu menumbuhkan rasa empati dalam hati kita? Mampukah menumbuhkan rasa kasih sayang, belas kasihan dalam hati kita kepada sesama manusia yang ada di sekeliling kita, yang mungkin secara strata sosial mereka lebih rendah? Pemirsa Darussalam Media yang senantiasa dirahmati Allah, pada detik-detik terakhir, hari-hari terakhir, bersama dengan bulan suci Ramadan, Al-Fakir akan menyampaikan 3 poin penting yang perlu untuk kita fahami, perlu untuk kita lakukan, dan perlu untuk kita perkuat. Yang pertama berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Sebagai umat Islam yang baik, ukhuwah Islamiyah tidak hanya sebatas pilihan, namun itu merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ukhuwah Islamiyah, Nabi memberikan contoh kepada kita semua melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyampaikan bahwa setiap muslim satu dengan muslim yang lain, setiap orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain, itu sama halnya seperti anggota tubuh satu dengan anggota tubuh yang lain. Ketika anggota tubuh satu mengalami sakit, maka anggota tubuh yang lain pun juga merasakan sakit. Jika anggota tubuh yang satu merasa lemah, maka yang lain pun juga ikut lemah. Mengapa penting untuk kita kuatkan ukhuwah Islamiyah ini di hari-hari terakhir di bulan Ramadan? Karena kita ketahui bersama bahwa esensi puasa adalah memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dalam Al-Quran dijelaskan, walladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah memberikan 3 contoh orang yang bertakwa. Siapa itu? Yang pertama, orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya kepada sesamanya, sekalipun orang tersebut dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi bergelimangan harta. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan diri dari emosi, orang yang mampu menahan diri dari berkata yang kasar. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan atas kesalahan sesamanya. Orang yang mampu memaafkan atas kekhilafan sesamanya. Pemirsa Darussalam Media yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi kelak di yaumil akhir. Maksudnya merugi seperti apa? Kita capek beribadah puasa, capek beribadah tarawih, namun pahalanya tidak kita dapatkan. Karena selama kita beribadah puasa, kita sering melukai sesama, kita sering menggunjing sesama, kita sering memutus tali silaturahim antar sesama. Maka pahala dari ibadah yang kita kerjakan akan diberikan kepada orang yang kita lukai, orang yang kita gunjing, dan orang yang kita putus tali silaturahimnya. Pemirsa Darussalam Media yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang kedua yang perlu kita kuatkan adalah tali persaudaraan. Dalam Islam disebut dengan tali silaturahim. Tali persaudaraan inilah yang menunjukkan bahwa setiap seseorang beriman atau tidak, maka bisa dilihat dari sekuat apa tali persaudaraan yang dia jalin antar sesamanya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari mengatakan, barang siapa yang ingin dimudahkan, dimurahkan, dan diluaskan rezekinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya dia bersilaturahim. Silaturahim jangan dimaknai dengan makna yang receh. Jangan dimaknai hanya sebatas pertemuan antara satu orang dengan orang lain. Jangan hanya dimaknai sebatas pertemuan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Di dalam silaturahim tentunya banyak keberkahan. Apa keberkahan? Keberkahan yang kita dapatkan secara logika saja, ketika kita bertemu dengan orang lain, maka di situ akan kita temukan relasi atau akan kita temukan networking yang itu nantinya akan membuka pintu-pintu rizki bagi kita. Secara psikologis, orang yang rajin bersilaturahim akan mengurangi beban pikiran yang ada pada dirinya. Karena setiap orang akan saling bercerita, akan saling memberi masukan, dan akan saling memberi solusi. Itu sedikit pengertian dari silaturahim yang bisa kita dapatkan di dunia. Nanti di akhirat pun pastinya kita akan mendapatkan pahala yang lebih luar biasa. Yang ketiga, ketika ukhuwah Islamiyah sudah mulai terajut, tali silaturahim sudah mulai kita perkuat, maka kita layak bertemu dengan Yaumul Id, layak bertemu dengan hari kemenangan atau hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri adalah hari di mana seseorang akan kembali suci, kembali fitrah. Namun perlu untuk kita tekankan, fitrah tidak hanya secara zahir, namun fitrah harus secara batin juga. Jangan sampai di lisan kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, namun dalam hati kita tertutup dan terkunci, tidak mau memaafkan sesama kita. Jadilah orang yang punya inisiatif untuk mengawali,
untuk pertama meminta maaf. Jangan sampai menjadi orang yang hanya menunggu dimintai maaf. Karena orang yang mengaku salah belum tentu salah. Dan orang yang mengalah belum tentu kalah. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang ikhlas. Mampu mengikhlaskan kesalahan, kekhilafan orang lain kepada kita. Lupakan dan maafkan kesalahan itu. Maka insya Allah kita akan benar-benar menjadi orang yang fitrah, benar-benar menjadi orang yang suci, seperti halnya ketika kita dilahirkan ke dunia dulu waktu kita masih kecil. Simpulannya, marilah kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Marilah kita perkuat tali silaturahim, empati antar sesama. Di mana hal itu sangat kita perlukan, hal itu sangat kita butuhkan untuk bertemu dengan hari yang mana hari itu hari kemenangan, yaitu Yaumul Aid. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.